goes down, my investment? Pertanyaan pertamanya adalah bagaimana jika turun harganya? What if goes up? Bagaimana jika harganya naik? What if goes sideways? Gimana kalau itu malah jadi ke arah yang lain? Then I will be prepared for every single thing can happen with my investment. Nah, jadi Bapak sama Ibu tuh sudah siap gitu untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut gitu. I will know what to do before that thing can happen. Nah, dan Bapak sama Ibu udah tahu nih kira-kira apa yang harus dilakukan sebelum ketiga hal tadi itu terjadi. I will be prepared for everything. Ya, tentunya akan siap akan menghadapi apapun itu. Then how can I be nervous? I lose money. Jadi kalau misalnya udah tahu semuanya, kira-kira adakah alasan untuk tetap nervous gitu, untuk kehilangan uang? Okay. Because I know what to do. That's it. Karena yang paling penting adalah Bapak sama Ibu tuh tahu apa yang harus dilakukan. And now let's say the strategy how to open or why to open a trade. Let's say I will try to show you the example. Just an example. Oke, jadi dia di sini akan memberikan contoh strateginya ya, menyusun strateginya. With all the mistakes you can do, not all, but mistakes you can do. Ya, tentunya dengan terjadinya apa ya? Kalau misalnya Bapak sama Ibu membuat kesalahan gitu. Let's say I will trade. Let's say my strategy is I will trade Alibaba, okay? Oke, misalnya di sini dia bakalan trading di Alibaba. I will open a trade just after the earnings. Every single 3 months they got earnings. I will open a trade just after it. Oke, jadi misalnya dia mulai buka posisinya itu ketika sudah kelihatan ya earningsnya atau pendapatan dari si perusahaannya ini yang mana ada setiap 3 bulan sekali. I will open a trade just if they make more money from last 3 months than they expected. Oke, jadi dia misalnya dia bakalan mulai buka posisi hanya kalau misalnya pendapatannya si perusahaannya ini lebih besar daripada yang diekspektasikan. I will open a trade just if they are on some trend, uptrend. Oke, jadi dia hanya akan buka posisi kalau misalnya trennya itu naik. I will open a trade just in sunny day. Oke, tentunya dia bakalan buka posisi hanya ketika harinya cerah. Just if my wife make good lunch. Hanya karena kalau misalnya istrinya membuat makan siang yang enak. Then I will never trade. Don't tell my wife. Kalau kayak gitu berarti dia nggak bakalan buka posisi gitu. But this is a strategy you can have, and you've got 6 opportunities. Okay, I will never trade because of sunny days. Oke, then jadi I need di sini to change udah dapat strategy. ya strateginya gitu. Misalnya nggak bakalan buka posisi ketika harinya lagi cerah. Then I need to remove this from the strategy, not sunny days. Oke, jadi dimulai diseleksi satu-satu. Misalnya dipindahkan tadi alasannya untuk trading di hari yang cerah. Then right now I've got 5 things when to trade. I can open a trade, and I know I did it because of. Nah, tadi setelah menghilangkan salah satunya kan masih ada 5 gitu strateginya untuk tetap ngebuka posisi pada saat itu. And I will leave the trade open. Dan tentunya dia bakalan tetap biarin posisinya. Know what to do if it goes down, up, sideways. Dan tentunya selalu tahu gitu apa yang harus dilakukan ketika itu naik, turun ataupun ke arah yang lain gitu. And if I'm making money, Dan tentunya ketika dia menghasilkan uang, I can multiply the strategy to different stocks or whatever. dan dia bisa menggunakan strategi-strategi tersebut yang dia tadi sudah buat gitu untuk diaplikasikan ke produk yang lain gitu, instrumen yang lain. And if I lose money, Dan ketika dia kehilangan uang, then I lose it because of something what was not in my strategy or what was happening in the wrong way. nah tentunya jadi kalau misalnya udah ada strateginya tadi dan dia sampai kehilangan uang, berarti itu kehilangannya uang itu adalah disebabkan hal-hal yang ada di luar strateginya dia. Let's say they made, I don't know, what I said, made money, earnings, good lunch, sunny days, and something. Then sunny days, I deleted from the strategy. Let's say I missed the earnings and I still open a trade.
Nah, misalnya dia udah kelewatan nih momentum ketika si quarter reportnya inilah istilahnya gitu. Ketika hasil dari pendapatan perusahaannya itu udah keluar, dia kehilangan momentumnya. Then next time I need to know I need to stick on my strategy, not to stick on 3 points from 4. I need to stick to all of it. Nah, jadi kemudiannya ketika dia udah kehilangan satu tadi kesempatan, dia tentunya harus tetap sama strateginya dia yang lain gitu. Ketika udah kehilangan satu, kan masih ada 3 lagi nih strateginya. Dia bakalan tetap stick sama si ketiga strateginya tersebut. And if I did something wrong, next time I will not do it. If I did it good, I will multiply to different kind of stocks. Ya, jadi intinya ketika dia udah buat kesalahan sekali, dia bakal berusaha untuk kesalahan itu tidak terulang lagi. Tapi kalau misalnya hasilnya baik, tentunya dia bakalan mengaplikasikan cara tersebut untuk instrumen yang lain seperti itu. This is it, plan and strategy. Nah, itulah plan sama strategi menurut dia. But what do you think is the most difficult thing in planning and strategies? What do you think is the most difficult? Oke, menurut Bapak Ibu kira-kira hal yang paling sulit untuk dalam melakukan perencanaan dan strategi kira-kira apa sih? What do you think? Malas, lazy. 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 Okay, should be. What else? Apalagi? Stick to that because let's say McDonald's, the fast food. Ya, Bapak Ibu tahu McDonald kan? Yeah. They made Big Mac for 60 years. 60 years the same. Ya, jadi Big Mac ini udah 60 tahun nih masih sama aja bentukan. And this is like this is it. They stick to something what's working. Ya, jadi berarti kan sesuatu yang berhasil itu tuh mereka tetap melakukan hal tersebut gitu untuk waktu yang lama. And if you will find something what's working, Nah, ketika Bapak sama Ibu di sini tuh udah tahu kalau misalnya itu menghasilkan, just hold it and never let it go. ya, jadi ditahan aja gitu, disimpan aja gitu dan jangan pernah dilepaskan. But in the beginning of creating strategies or plans, you will make mistake. It's normal. Nah, ketika mungkin memang di awal melakukan perencanaan atau menyusun strategi ada membuat kesalahan, sebenarnya itu hal yang normal, hal yang wajar. And after you find what's working, just repeat it and repeat it and repeat it. Nah, tapi ketika udah ketemu nih kira-kira caranya yang baik seperti apa, ya udah itu diulang terus. And on the last part of this seminar, we'll talk about how to become really successful trader in easy steps. Oke, jadi nanti di sesi terakhir kita bakalan ngomongin sesuai temanya kita, kira-kira gimana sih tips dan triknya untuk jadi trader yang sukses gitu, untuk sukses dalam bertrading. And I will talk about the mistakes you can make. Dan dia juga bakal ngomongin kira-kira kesalahan apa sih yang Bapak sama Ibu bisa gak sengaja lakukan. For you to know how to avoid it and not do it. Dan As I tentunya do. supaya Bapak sama Ibu bisa menghindari gitu, jangan sampai melakukan kesalahan tersebut. Then you can continue speaking with the CyberForex future stuff. Oke, jadi abis ini kalau misalnya mau lanjut bercakap-cakap sama bisnis konsultannya,